melalui dan tahun 2024 batuk-batuk dan lain-lain. Pokoknya dia terkena kanker paru, padahal dia nggak merokok nggak segala macam, tapi semua kan jadi seizin Tuhan, kita nggak tahu ya. Akhirnya Oma memberikan contoh yang sangat baik buat kita. Dia sama sekali nggak ada sedih, dia nggak nangis nggak apa, dan nggak takut. Dia nggak mau kita bersedih juga. Dia nggak mau kita bersedih, tapi yang namanya kenapa sampai segininya, karena Allah itu sangat berjasa. Besok aku punya rumah, di rumah Oma. Pertama kali casting sinetron, juga naik mobil Oma. Sampai akhirnya syuting bidadari dulu nggak pakai mobil Oma. Ya, alhamdulillah sekarang walaupun nggak bisa sebanding, tapi pada saat Oma sakit, insya Allah kita bisa lebih meringankan, walaupun nggak seberat. Sebenarnya cucu banyak, cuma mungkin aku dan mama kali ya yang begitu banyak dibantu. Masih banyak bantu orang, cuman aku ngerasa bantuannya dulu sangat besar kalau kita dulu nggak tahu tinggal di mana. Dan alhamdulillah sekarang, kemarin kan sempat sakit saat sakit juga aku minta izin sama suami aku, sama Ardi juga, terima kasih benar kita dibolehin jadi nggak tidur di rumah, tidurnya di rumah sakit terus, nemenin lihat prosesnya sampai alhamdulillah juga. Kemarin waktu buset nafas terakhirnya pas lagi berdua sama aku, ya gitu. Makasih untuk doanya, supaya semuanya dimudahkan. Berapa lama dirawat di rumah sakit lagi ya? Sekitar 2 minggu. Sebenarnya Oma nggak mau ke rumah sakit, maunya karena dia emang nggak mau diobatin lagi. Tapi namanya juga masih manusia, pada saat udah mulai di ujung tetap ada takut gitu. Kalau di rumah sakit mungkin merasa lebih aman kan, kalau di rumah kan kita doang mungkin nggak berpengalaman. Percakapan juga. Sejak kapan sakit? Ya. Sejak kapan sakit? Udah lama. Kita tuh ada 2 tahun lalu. 2024. Awal tahun lalu. Tapi udah spread kemana-mana. Masa izin. Nanya mungkin Masuk Oma seperti sosok Oma itu seperti apa? Beliau adalah setelah almarhum, beliau adalah orang yang sangat baik, sangat perhatian sama cucu-cucunya, sama anak-anaknya, teman-temannya, dan itu yang selalu jadi contoh buat kita semua. Dan saya lihat ke depan kenapa dia sangat bersedih ini, ya karena emang dia dari dulu sama omanya, terus ya she meant a lot for her. Terus waktu pas sakit juga, setelah itu kita sama-sama, ya sebelumnya tinggal di Belanda, di Jakarta, kita bisa sama-sama dengan family-nya juga, bareng-bareng dengan anak-anaknya, dan alhamdulillah kejadian juga ya. Tapi yang paling kita suka adalah juga dia nggak pernah mau ngerepotin. Jadi kayak ini semua udah dia tahu, dan yang membawa
foto. Jadi oma udah ngaturin, pokoknya nanti ntar kalau dia meninggal pakai baju dia udah beli bahannya sendiri yang sekarang dia pakai. Dia suruh kita jahit, waktu itu udah sempet dicobain, revisi, ada dikecilin apa segala macam. Kita yang bikinin yang nangis, tapi dianya yang siap. Terus udah gitu petinya maunya yang ini, dia udah beli juga. Rumah dukanya yang ini, kuburannya mau di mana itu dia udah pilih. Besok jalan ke kuburan ada barisannya ya, barisannya gimana oma? Ada udah yang megang fotonya siapa, cucu-cucu, cicit-cicit, semuanya udah diatur. Terus kita juga walaupun kita beragama beda, tapi saya sih sangat tidak berkeberatan dengan apa yang oma minta. Kita disuruh hafalin lagu ya buat besok dinyanyiin. Lagunya juga Sebenarnya itu lagu universal lah. lagu cukup yang mengamu kita udah terlalu lama, terlalu bersedih. Iya, begitu. Jadi sama sekali nggak pernah nyusahin, apalagi waktu dia tinggal di Belanda, dia maunya sendiri. Beliau orang yang punya banyak sekali teman pada saat kita di Belanda juga baru kaget, ternyata segitu. Sebetulnya tinggal bilang aja gitu, banyak yang kesusahan yang dia alamin, tapi kita nggak tahu gitu. Tapi emang dia memang orangnya nggak mau nyusahin. Ya itu sih banyak yang gue pelajarin dari oma. Kania mungkin pesan terakhir dari Oma apa sih Kania? Lagi pas jaga lokasi. Ada banyak pesan, banyak titipan yang aku yakin semua berasal dari Tuhan. Dan aku selalu bilang makasih atas bantuannya, tapi harus ingat kita nggak boleh ngerasa kita yang membantu, karena semuanya itu bukan punya kita juga, semua dari Tuhan. Malas kita ada ngerasa ada sombong, pasti semuanya diambil. Jadi apa yang terjadi sama Oma, apa yang ada di kita, semuanya dari Tuhan, semuanya sementara. Dan alhamdulillah kita dikasih kejadian kayak gini, pengalaman yang manis sama Oma, dan kita juga bersyukur bisa apa ya, menggunakan rezeki yang lagi dititipin sama Tuhan untuk juga membantu Oma, karena aku yakin rezeki yang kita dapat juga mungkin dari Tuhan. Jadi makasih ya. Kata sama cicit-cicitnya, cicit sempat kumpul bersama juga itu. Sama Mikaela udah tadi Mikaela sampai sini hampir mau pingsan, karena aku kalau waktu Oma di Jakarta kan aku suka banyak pergi, suka nitipnya ke mama sama Oma gitu. Jadi Oma yang suka Pasti kasih tahu, dan itu juga histeris. Anak aku yang kedua juga dari awal lahir nggak pakai suster, taruhnya di Oma. Mamanya ngurusin badan, olahraga, dititipnya di Oma. Jadi banyak banget kedekatan sama cicit-cicit Banget. Saling berdekatan sama Mika sendiri, kan dia juga lagi rapuh seperti apa mungkin melihat segitunya. Gimana ya? Gitu deh. Kalau yang waktu pas kemarin sih ikutan bingung ya, ketika dia histeris untuk sudah itu harus kasih kabarin ke Mika. Dan Mika pun juga Aku nggak bisa nenangin sih. lebih histeris lagi. Dan yang sangat membuat hati saya lumayan tenang adalah ketika kalau di Islam bilang sakaratil maut ya itu sangat tenang. Dia nggak kesakitan, padahal kan yang jalanin sebelumnya itu sakit banget tuh. Tapi waktu di sakaratil maut pas lahir dan dia juga terlihat kesakitan, alhamdulillah dilancarkan. Ini boleh dikasih tahu untuk dimakaminnya di mana dan jam berapa? Besok dimakamin setelah ada kebaktian apa? Penutupan peti. Gitu. Di kuburnya barengan sama Satu di yang dekat. oh di dekat. Nggak tahu deh, dia udah atur sendiri, udah nggak bisa mikirin gitu ya Mbak. Terima kasih. Terima kasih.